Oke, kita tadi sudah di segmen awal ya bicara soal gagasan. Nah, ini mungkin agak segmented nih. Bicara soal boleh nggak sih saya pakai jargonnya biar adil ya, biar nggak pakai jargon ini gitu. Saya pinjam punya Pak Anies. Pak Anies, selamat pagi Pak Anies ya. Jadi bahagia warganya, maju kotanya, kan begitu kan? Nah, bagaimana mengimplementasikan ini begitu ya dari teman-teman semua begitu? Saya mulai dari kebalikan nih, sekarang dari Bang Mulya deh. Bang Mulya, Jakarta yang bahagia warganya, kesejahteraannya, pekerjaannya, bagaimana mewujudkan itu? Oke, pertama soal kebahagiaan itu banyak terkait dengan waktu. Bayangkan rata-rata orang yang tinggal di Jakarta sekarang itu habis waktu 2 jam sampai 3 jam untuk bepergian dari rumah ke tempat kerja. Sekali jalan 1,5 jam, balik lagi 1,5 jam lagi, 3 jam. Bayangkan seandainya itu bisa dipangkas, jadi hanya tinggal setengah jam atau 1 jam gitu. Caranya dengan tinggal kembali di pusat kota. Jadi akan disediakan perumahan terjangkau. Iya, kayaknya banyak gedung-gedung. Lahan itu banyak. Bukan kita bicara soal rumah di atas lahan, tapi rumah vertikal. Karena lahan itu jumlahnya terbatas, luasnya terbatas. Tapi kalau kita berpikir vertikal, luas lantai yang bisa terbangun itu hampir tidak terbatas. Membangunnya di atas stasiun gitu maksudnya? Di atas stasiun, di atas lahan-lahan yang underutilized, masih banyak lahan-lahan di atas. Jangkauannya bisa sampai sejauh itu bukan urusan pusat yang kayak gitu. Nah, antara lain transisi tadi dengan beberapa fungsi-fungsi pemerintah pusat akan pindah ke IKN, tersedia opportunity lahan-lahan yang kemudian bisa kita pikirkan ulang. Dibutuhkanlah imajinasi ala yang biasa dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil. Ini mau dijadiin apa? Perumahan terjangkau. Karena mau membangun rumah susun, mau di pusat kota atau maupun di pinggir kota di ujungnya Bekasi atau Tangerang, itu kan biaya konstruksinya sama. Yang membedakan hanya biaya tanah. Kalau biaya tanahnya ini sudah disediakan oleh pemerintah, itu kemudian sama, jadi sangat terjangkau. Belum kalau kita bicara soal kemungkinan subsidi-subsidi lain dari pemerintah, dari sektor swasta yang bisa berkontribusi untuk membangun itu luar biasa. Dan Jakarta akan menjadi tempat yang kembali vibrant, orang bisa kembali makan pagi di rumah, orang bisa kembali makan malam di rumah. Tapi kebahagiaan. itu kan waktunya tidak singkat, butuh waktu yang sangat-sangat lama untuk membangun itu. Membangun rumah susun berapa lama? 1,5 tahun, 1 tahun sampai 1,5 tahun. Dalam periode 5 tahun ini berapa banyak? Kalau misalnya lahannya sudah diidentifikasi dari sekarang, lahan pemerintah di atas pasar ini, di atas stasiun ini, di atas X gedung ini yang nantinya akan dipindahkan, lahan yang underutilized atau kosong, itu kemudian 1 gedung 1,5 tahun, 1 tahun sampai 1,5 tahun. Seandainya udah teridentifikasi dari awal, berapa puluh tower yang bisa dibangun sekaligus. Itu bicara soal gedung-gedung yang perkasa begitu. Bagaimana juga dengan masyarakat-masyarakat saat ini yang masih belum merdeka mereka masih terjajah begitu. Artinya tempat tinggal mereka aja belum jelas begitu. Iya, justru ini kembali yang diperlukan adalah kejelasan tempat tinggal. Dengan adanya unit-unit rumah yang vertikal ini kan kemudian menjadi kejelasan bagi status tinggal mereka. Tapi yang kalau pekerjaan mereka juga tidak terlalu banyak biayanya, seperti apa? Saya mau menjelaskan. Kebanyakan ini pusat kota Jakarta ini berapa banyak yang coba dihitung dari segi cleaning service, dari segi security, dari segi parking, dari segi office boy atau office girl. Dari mana mereka datang? Kita udah banyak dari luar. Iya, kenapa enggak? Mereka kerja jadi office boy, office girl di gedung sebelah. Tiap pagi tinggal turun dari rumah susun ke gedung sebelah. Itu dari segi kebahagiaan dari satu. Belum lagi kalau soal mental health, salah satu program unggulannya rumah mobil curhat dan lain-lain. Iya, itu ya kalau kita bicara soal kebahagiaan itu banyak sekali. Kang Emil salah satu yang pakar soal kebahagiaan. Nanti kita bisa bahas. Bagaimana cara mewujudkan masyarakat bahagia oleh Pramono Rano Dul Karno? Iya. Kalau Rano bikin masyarakat bahagia, bukan masyarakat Jakarta saja, Indonesia bahkan dunia. Sidul anak Betawi itu kan bahagia, nggak makan episode itu. Mau diulang terus juga kita ketawa juga kan, melihat dia mandrak dan lain sebagainya kan. Nah, dan ketokohan Betawi di situ dilihat ya. Jadi saya terima kasih Mas saya Mas Mulya. Kenapa? Memang kalau waktu kampanye semua seperti tadi nih, layar saya ini ya, enaknya persis kayak beruang madu. Ini bangunan akan dibangun tower kan, semua yang nggak punya rumah beruang madu tapi nggak dapat madunya kan gitu kan. Kenapa? Kita baru selesai pemilu, makan gratis.
Sampai sekarang pusing, terus saja anggarannya diturun. Itu makan gratis. Apalagi ini bangun gedung, ngeri kali. Anda pesimis nih, Bang? Hah? Anda pesimis ini? Ya, saya jujur saja. Itu yang saya katakan tadi, dibilang sama sahabat saya, anak Medan ini. Wow, manyalah abangku. Ya kalau janji, wah siap Feli mengatakan. Nah, jadi apa dong? Jalur-jalur tadi itu emang nggak boleh janji. Buktinya, negara di luar udah melakukan konsep daripada Mas Pramono Anung. Bang, tapi itu juga bukan waktu yang singkat buat kayak gitu, butuh waktu juga. Oh jadi... enggak, kalau itu udah tinggal aja dibelok-belokin. Kurang apa Anies? Apa nggak cepat itu? Jalan 2 jalur jadi 1,5 jalur. Tinggal digeserkan aja. Bang, jalan tuh bertambah loh, Bang. Jangan dikecilin lagi, Bang. Ya, bayangkan, ini juga bisa, percayalah. Karena kita tahu ya, Mas Pramono Anung ini memang senior kami di PDI Perjuangan, orang yang sangat hebat. Tapi sangat low profile. Gitu ya? Dia bisa melakukan. Dia orangnya nggak banyak ngomong. Dan ada Rano Karno sebagai eksekutor. Tapi jangan dipisah, Bang, nyebut namanya. Tadi Abang nyebut namanya dipisah. Pramono. Enggak, gitu. Pramono, Bang. Jangan dipisah, Bang. Nanti tafsirnya beda. Enggak, biar ada tarikan nafas, Bang. Itu yang saya katakan, kalau Pram kan banyak nama Pram. Jadi semua terasa. Itulah, Ibu selalu mengajarkan kita, semua rakyat itu, semua orang wongke, manusiakan. Nah, inilah kemenangan kami. Karena PDI Perjuangan itu rakyat. Nah, itu tujuannya rakyat. Kalau dari Bang Nelson, apa nih membuat rakyat Jakarta bahagia ini yang pekerjaannya dan ada. sehat? Iya. Ini yang menarik ya, yang belum pernah dijalankan. Kembali ke laptop, kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Di sana hanya 2 kata kunci. Satu welfare, yang Anda sebut tadi, kesejahteraan, dan satu Greenpeace. Wah, ini bahasa ini enak sekali ya. Dan ini sudah kita terjemahkan, tapi belum jalan oleh aparat kita. Saya garansi itu. Ada 6 sektor kebutuhan rakyat DKI, DKJ sekarang, yang belum jalan. Nomor 1, pendidikan. Nomor 2, kesehatan. Nomor 3, pangan, sandang. Nomor 4, infrastruktur. Nomor terakhir, tentunya, inilah Trantibum. Masa sih belum jalan, Bang Nelson? Kalaupun jalan sudah kita ketahui. Masih kita realistis juga lah, Bang. Masa belum jalan, Bang? Artinya masih banyak yang tidak sekolah. Ya, artinya belum optimal, iya. Bang. Kalau jangan disebut dibilang belum jalan, Bang. Kalau disebut bagaimana program anak belajar 12 tahun. Mari kita data. Jangan jadi pendatang atau apa yang sekolah. Anak seperti tadi, Betawi asli itu. Katakan kita puluhan tahun udah KTP DKI pendatang. Mari kita lihat kesra guru-gurunya tidak. Jadi tidak ada satu balancing di antara 2 ini. Anggaran tadi banyak saya bilang. 20% dari Undang-Undang Dasar 45 loh. Kesehatan. Bagaimana saya ke rumah sakit, sudah saya sakit, masih ditanya lagi BPJS. Mati Jakarta duluan. Sehat, ya kan? Dari sini andil-andil tadi kita sudah mengetahui bersama. Bisa enggak? Sudah digital ini tahun 2004 oleh Pak SBY, kalau saya nggak salah, digital. Kok manual lagi? Ini loh. Anda melihatnya sistem itu dari toolsnya, bukan dari manpowernya. Saya pikir jangan diproyekkan. Jujur saja. Ini yang penting. Jangan disalahgunakan. Mau kita katakan, banyak yang ketangkap. Dan satu lagi, ini 2 ini ahli penegak hukum. Satu Pak Dharma, Pak Kun, dari sisi digitalnya, kita udah tahu orang itu mau ke rumah kita. Tidak harus CCTV atau apa. Mau ngapain dia kita ketahui. Itukah yang akan kita jadikan smart province, smart city? Ini banyak hal. Kita bangun dulu. Penataan yang saya katakan belum jalan itu. Setengah tambah 1%-nya, mari. Selebihnya, 5 tahun ke depan, kita tunggu Dharma Kun. Ada komentar, Bang, soal ini, Bang? Ada komentar soal ini? Saya tambahin. Di kampung kami ya, Korea sana. Saya belajar dari hula-hulaku ini. Jalan itu berlubang-lubang. Sekarang lubang itu berjalan-jalan. Kan ada peningkatan. Demikian. Nanti kita nantikan ya respon dari Bang Ruh dan juga Bang Mulya. Tapi usai jeda ya, kita tahan dulu. Warga Jakarta jangan kemana-mana, tetap saksikan kami ya. Usai jeda kami segera kembali.